warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Udah siap belum cerita sama Kak Iin? Ada yang belum kenal ya? Kenalan dulu yuk kita. Kenalin, nama kakak Zahraul Aini, tapi biasa dipanggil Kak Iin. Kak Iin kali ini mau cerita sebuah kisah tentang seseorang yang ingin menunaikan kurban ketika Idul Adha. Kisah ini datang dari dua ulama besar Nusantara, pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Bisri Syamsuri. Suatu hari, ada seorang bapak yang datang menghadap Kiai Bisri Syamsuri, hendak menanyakan solusi untuk permasalahan yang sedang ia hadapi. Alkisah, bapak ini memiliki 1 orang istri dan 6 orang anak di rumahnya. Jadi kalau di total, satu keluarga itu memiliki 8 anggota keluarga. Si bapak ingin menanyakan kepada Yai Bisri, gimana ya caranya biar bisa kurban untuk 8 orang sekaligus. Nah, adik-adik sudah tahu belum bagaimana aturan untuk berkurban? Kakak Iin kasih tahu dulu ya. Yang pertama, kurban itu biasanya kita gunakan hewan kambing, domba, sapi, kerbau, bisa juga unta. Nah, bagaimana ya aturannya? Kalau kita berkurban untuk diri sendiri atau untuk 1 orang, kita bisa menyembelih 1 ekor kambing atau 1 ekor domba. Sedangkan 1 ekor sapi atau 1 ekor kerbau bisa digunakan sebagai hewan kurban untuk 7 orang muslim dan muslimah. Nah, tadi masih ingat nggak si bapak yang menghadap Yai Bisri tadi berapa total anggota keluarganya? Nah, si bapak tadi punya keinginan, bagaimana ya Yai Bisri kalau misalkan saya mau berkurban 1 sapi untuk 8 orang sekaligus. Si bapak tadi bilang, saya nggak mau Yai kalau misalkan nanti anak-anak saya terpisah ketika mau masuk surga. Seperti yang kita pelajari bahwa hewan kurban yang kita sembelih ketika di dunia akan menjadi kendaraan kita ketika kita menuju ke surga. Nah, dalam pikiran bapak tadi, saya nggak mau Yai kalau misalkan ketika masuk surga ada 1 anggota keluarga saya yang ketinggalan. Karena 1 sapi aturannya hanya untuk 7 orang. Lalu Yai Bisri dengan tegas menjawab, kalau bagaimanapun juga kalau 8 orang, ya kurbannya 1 sapi dan 1 kambing. 1 sapi untuk 7 orang, 1 kambing untuk 1 orang sisanya. Mendengar jawaban dari Kiai Bisri, bapak tadi tidak lega. Dia bersikeras bagaimana supaya 1 sapi yang ia miliki bisa untuk semua anggota keluarganya tanpa terkecuali. Karena tidak ingin berpisah sampai surga dengan keluarganya. Singkat cerita, sepulang dari Kiai Bisri, akhirnya bapak tadi pergi menemui Kiai Wahab Hasbullah untuk mendapatkan jawaban yang lain. Setelah mendengarkan kisah dari si bapak tadi, Yai Wahab Hasbullah mencoba bertanya dengan pelan dan santai. Kamu punya 1 sapi, sapimu gemuk. Iya Yai, dijawablah dengan semangat. Saya punya sapi dan sapinya gemuk, itu bisa kok dinaikin 9 sampai 10 orang. Untuk meyakinkan Yai Wahab Hasbullah. Namun Yai Wahab menjawab seperti ini. Wah bener tuh, kalau memang beneran gemuk, harusnya sapi kamu bisa untuk kurban 8 orang. Mendengar jawaban itu, bapak tadi sumringahnya luar biasa. Dia benar-benar kaget dan kemudian bertanya, memang benar Yai? Boleh? Loh, iya boleh, kata Yai Wahab. Tapi tunggu, kamu tak tanyain dulu sebelum benar-benar berkurban untuk 8 orang. Di rumah kamu punya 1 orang istri, 6 orang anak, ya kan? Nah, anakmu yang terakhir itu umur berapa? Tanya Yai Wahab Hasbullah. Dijawab sama si bapak tadi. Anak saya yang paling kecil usianya masih 3 tahun Yai. Kata Yai Wahab Hasbullah. Loh,
Kecil sekali Mas Yan. Itu kalau naik sapi, nggak bisa itu sampai ke punggungnya. Pasti sapinya udah jalan duluan sebelum anakmu tadi naik ke punggung sapi. Mendengar jawaban itu, si bapak tadi sedikit kecewa, kemudian bertanya lagi. Loh, terus gimana Yai solusinya? Katanya tadi bisa satu sapi untuk 8 orang. Nah, bisa sih, tapi ada satu syaratnya. Wah, apa syaratnya Yai? Mendengarkan jawaban seperti itu dari Yai Wahab Hasbullah, bapak tadi kembali antusias. Syaratnya satu, kamu harus membuat anak tangga agar anakmu yang paling kecil tadi bisa dengan mudah naik ke punggung sapi bersama kamu, istrimu, dan kelima anakmu yang lain. Lalu si bapak tadi bertanya kembali, oh gitu ya Yai, nanti di akhirat tangga itu terbuat dari apa ya Yai? Tanyanya dengan polos. Lalu Yai Wahab Hasbullah dengan santainya menjawab, oh begini saja, tangga untuk anakmu yang terakhir tadi harus terbuat dari 1 ekor kambing yang benar-benar gemuk dan kuat untuk menopang anakmu ketika naik ke punggung sapi. Mendengar jawaban Yai Wahab Hasbullah, bapak tadi sedikit merenung. Tapi benar juga ya, nanti jangan-jangan anakku ketinggalan karena dia terlalu kecil. Oke Yai, saya setuju. Saya akan carikan tangga yang paling bagus untuk anak saya, biar anak saya nggak ketinggalan ketika mau ke surga nanti. Jawabnya dengan semangat. Mendengar jawaban itu, Yai Wahab Hasbullah berkata, ya sudah, nanti jangan lupa ya, berarti 1 sapi yang gemuk tadi dan 1 kambing untuk anak tangganya. Kamu bawa ke sini, kamu kurbannya di sini saja, di pesantren saya, kata Yai Wahab Hasbullah. Mendengar jawaban yang melegakan hati menurut dia, si bapak kemudian pulang, mengabarkan kepada keluarganya, dan beberapa waktu kemudian kembali ke pesantren membawa 1 ekor sapi yang sangat gemuk dan 1 ekor kambing yang juga sangat gemuk. Akhir cerita, si bapak tadi berkurban di pesantren Yai Wahab sesuai syariat Islam dengan 1 sapi sebenarnya untuk 7 nama atau 7 orang dan 1 kambing untuk 1 orang lainnya. Pas 8 orang, tapi tetap sesuai syariat. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya jawaban dari Kiai Bisri Syamsuri di awal cerita tadi dengan jawaban Kiai Wahab Hasbullah sama. Ketika kurban untuk 8 orang, berarti sesuai syariat harus 1 sapi dan 1 kambing. Pelajaran apa ya yang bisa kita ambil dari kisah tadi? Ada beberapa yang bisa kita petik. Yang pertama, jangan jadi keras kepala seperti tokoh bapak dalam kisah. Kenapa begitu? Sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya ketika kita punya keinginan dan ternyata itu bertentangan dengan syariat Islam, maka baiknya kita berdiskusi atau bertanya kepada para ulama yang lebih mengerti daripada kita. Dan ingat, jangan sampai keras hati tidak bisa menerima jawaban yang sudah diberikan oleh orang yang lebih mengerti dari kita. Harus ikhlas, oke? Pelajaran yang kedua, kita harus belajar bijaksana seperti Kiai Wahab Hasbullah. Beliau sangat bijaksana dalam menghadapi tokoh bapak dan segala permasalahan yang ia bawa. Hikmah yang ketiga yang bisa kita petik adalah kita harus bisa menghargai perbedaan. Seperti perbedaan cara berdakwah yang dilakukan oleh guru-guru kita. Yang perlu kita ingat, pasti niatnya baik, sama-sama mengajarkan kita ajaran Islam yang benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Yang terakhir, untuk adik-adik semua, jangan sampai malas belajar, harus rajin baca buku biar bisa pintar, bisa mengerti, kemudian bisa mengamalkan ilmunya untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Untuk kisah hari ini cukup sekian ya. Semoga kisah tadi bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa, selamat beraktivitas. Jangan lupa
rajin cuci tangan, dan pakai masker kalau keluar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.